Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Kristia Dikasya Putra Tarigan dengan NIM 4222401024 dari kelas Robotika Pagi A. Di sini saya akan menjelaskan laporan asesmen akhir semester dari mata kuliah Akuator dan Sistem Penggerak RE203 untuk materi yang saya pilih yakni pneumatik. Untuk teori, secara singkat, apa sih itu pneumatik? Pneumatik adalah teknologi yang menggunakan udara bertekanan atau udara terkompresi sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan berbagai peralatan industri. Kenapa sih kita perlu belajar pneumatik? Karena pada saat ini sebagian industri sudah menggunakan sistem pneumatik untuk menggerakkan berbagai peralatan seperti mesin perakitan otomatis, lengan robotik atau pneumatic robot arm, pick and place system, atau untuk memindahkan komponen kecil, mesin pengemas atau packaging mesin, dan pneumatic press yang berfungsi untuk penekanan atau pemotongan ringan. Kenapa sih sistem pneumatik banyak diminati oleh berbagai industri? Karena memiliki kelebihan seperti kecepatan tinggi, kebersihan, dan keamanan. Untuk praktikum, saya telah membuat sebuah rangkaian di Festo Fluid Sim. Untuk rangkaiannya seperti berikut. Komponen-komponen yang saya gunakan yakni yang pertama, double acting cylinder yang berfungsi untuk bergerak maju dan mundur. Yang kedua, 5/2 pilot valve yang berfungsi untuk mengontrol arah silinder. Yang ketiga, 3/2 push button valve yang berfungsi untuk tombol start. Dan yang terakhir yakni compressed air supply yang berfungsi untuk memberikan angin ke silinder. Untuk penjelasan rangkaian yang telah saya buat, silinder kerja ganda atau double acting cylinder yaitu komponen akuator utama yang bergerak maju dan mundur menggunakan tekanan udara dari dua sisi. Yang kedua, katup 5/2 dengan aktuasi pneumatik dan pegas. Katup dengan 5 port dan 2 posisi, yakni port 1, tekanan masuk dari sumber udara, port 2 dan 4 terhubung ke dua sisi silinder, dan port 3 dan 5 untuk pembuangan udara atau exhaust. Aktuasi dengan tekanan atau port kontrol dan pengembalian menggunakan pegas. Katup 3/2 dengan aktuasi tombol manual dan pegas. Katup dengan 3 port dan 2 posisi. Saat tidak ditekan atau default, port 1 tertutup, port 2 terhubung ke exhaust. Saat ditekan, port 1 terhubung ke port 2 untuk mengalirkan tekanan. Sumber tenaga atau kompresor memberikan suplai udara bertekanan ke sistem. Nah, sebelum kita masuk ke simulasinya, dari mana sih kita tahu dia ini 5/2 atau 3/2? Nah, untuk mengetahui itu, di sini kita dapat lihat nih. Di sini kan ada 5 port. Dan kenapa dia dikatakan 5/2? Karena dia memiliki 2 bilik ruangan, yaitu 1 dan 2. Di antara mereka ini ada sekat yang memisahkan mereka. Itu sebabnya dinamakan 5/2. Begitu juga dengan 3/2. Di sini kita dapat melihat 3 port dan 2 bilik yang ada di komponen tersebut. Untuk simulasinya langsung saja kita masuk ke Festo Fluid Sim-nya. Berikut merupakan simulasi yang telah saya buat. Berikut merupakan posisi awalnya. Ketika saya menekan start, maka otomatis double acting cylinder akan maju ke depan. Kenapa bisa demikian? Karena udara yang masuk dari compressed air supply langsung masuk ke 3/2 push button-nya, mengalir ke port 5 dan masuk ke double acting silindernya. Oleh sebab itu, ketika kita menekan start, silinder akan langsung maju ke depan. Dan ketika kita memencet untuk kedua kali push button-nya, maka double acting cylinder akan kembali ke posisi normal. Begitu juga kalau kita menekan 3/2, si double acting cylinder akan maju ke depan. Dan ketika kita menekan kembali 5/2 pilot valve-nya, maka double acting cylinder akan kembali ke posisi awal. Mungkin demikian simulasi rangkaian yang bisa saya buat untuk materi pneumatik.
Dan yang terakhir untuk kesimpulan, pneumatik merupakan sistem yang memanfaatkan udara bertekanan sebagai media untuk menggerakkan dan mengendalikan akuator, seperti silinder dan motor pneumatik. Sistem ini banyak digunakan dalam dunia industri karena memiliki keunggulan seperti bersih, aman, responsif, dan mudah dalam perawatan. Komponen utama dalam sistem pneumatik meliputi kompresor, akuator, katup kontrol, filter, regulator, dan lubrikator. Cara kerja sistem ini didasarkan pada prinsip tekanan udara yang diarahkan melalui katup untuk mengontrol gerakan komponen mekanis. Pneumatik sangat efektif dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan gaya sedang, seperti pada lini produksi, sistem pengemasan, dan proses otomasi industri. Dengan desain yang sederhana dan biaya operasi yang rendah, sistem pneumatik menjadi solusi yang efisien dan andal dalam meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Demikian penjelasan dari asesmen akhir semester yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.